Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di sini bareng Faye di Obor 13. Untuk cerita kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari narasumber saya. Sebut saja namanya Erik, nama samaran ya. Ini kisahnya menceritakan tentang pamannya Erik yang disantet oleh istrinya sendiri hingga meninggal dunia. Oke, tak perlu lama-lama lagi. Seperti apa ceritanya? Berikut kisahnya. Cerita ini dialami oleh Erik sekitar periode tahun 2000-an. Saat itu Erik sedang duduk di bangku SMA yang mau beranjak kelulusan, mau masuk perkuliahan. Nah, saat itu Erik mengira kehidupan di rumah tangga pamannya itu baik-baik saja gitu kan, tidak terjadi apa-apa. Hingga suatu saat Erik sempat ikut pergi dinas nih dengan bapaknya yang ada di luar kota. Nah, ketika pulang dari luar kota, Erik melihat pamannya itu sudah ada di rumahnya dia dan tiba-tiba meluk erat ke papanya Erik. Setelah ditanya, ini ada apa sih? Gitu. Pamannya sebut aja Iwan ya, nama samarannya. Nah, kemudian Iwan, ini kenapa sampai begini gitu. Pokoknya si pamannya Erik ini, paman Iwan ini memeluk erat pamannya memeluk erat ayahnya sambil menangis terseduh-seduh gitu, seperti memendam sesuatu gitu kan. Ya, berhubung Erik juga saat itu masih anak-anak gitu, masih SMA gitu, meskipun udah paham situasi yang terjadi tapi mencoba untuk tidak ikut campur ya, karena itu urusan orang tua gitu. Membatasi dirilah mungkin Erik saat itu. Nah, kemudian masalah itu Erik nggak tahu kenapa gitu kan. Itu hanya antara pamannya Iwan sama ayahnya. Nah, kemudian selang beberapa hari kemudian nih Erik tuh mengikuti ujian ujian masuk saringan UGM. Dia hendak berangkat ke Jogja, namun tiba-tiba dia melihat pamannya itu kok aneh gitu kelakuannya gitu, ngamuk-ngamuk di jalan gitu. Bahkan dia sampai ngambilin barang anak kecil gitu, kayak topi, permen dan sebagainya gitu. Dia bilang untuk istrinya katanya, untuk istri saya, ini untuk istri saya. Ya, Erik juga sih saat itu berasa malu juga gitu kan oleh warga sekitar gitu, karena kelakuannya pamannya seperti itu gitu kan. Lalu Erik tidak ambil pusing gitu kan, karena dia masih merasa juga itu bukan urusannya dia gitu, ada urusan orang tua gitu. Akhirnya Erik berangkat ke Jogja gitu kan. Namun setelah tinggal di Jogja beberapa minggu, ketika Erik pulang pun kok pamannya kesini seperti kesadarannya tuh seperti berubah gitu, maaf gitu ya, seperti kayak orang yang terganggu gitu kejiwaannya gitu kan. Lalu singkat cerita Erik tidak memusingkan itu gitu kan ya, karena dia ngerasa biasa-biasa aja gitu, mungkin pamannya sedang dalam tekanan gitu kan, permasalahan di rumah tangganya gitu. Lalu singkat cerita, ada satu malam nih, pamannya Erik sedang ada di rumahnya Erik ya. Kemudian di rumahnya itu hanya ada mamanya Erik, kakak perempuannya dan pamannya gitu. Tiba-tiba si pamannya Erik ini lagi diem gitu, duduk seperti mengendus-ngendus gitu. Ini wangi apa ini wangi apa katanya. Jawabannya gitu mulu gitu yang dikeluarkan dari perkataan pamannya itu. Terus si Erik seperti heran, emang ada bau apaan katanya. Enggak, ini baunya aku suka nih, kata pamannya si Erik. Ini wangi bunga yang aku suka sekali katanya. Gitu mulu jawabannya tuh. Emang ada apa ini kan. Tiba-tiba ketika semakin lama pamannya mengendus itu, pamannya itu kesurupan. Dan kesurupannya itu seperti kesurupan macan gitu kan. Nah, dari situ kan hampir semua keluarganya panik tuh.
yang ada di rumah karena perempuan semua, mungkin kan laki-lakinya Erik doang gitu sendiri. Akhirnya Erik itu mengambil tindakan untuk mengunci pamannya gitu, megang sambil mengunci, gimana ya, kayak gerakan di UFC gitu kan. Saat itu Erik berpikiran agar pamannya tidak melukai orang lain termasuk dirinya sendiri gitu, karena gerakan kesurupannya lumayan liar katanya waktu itu. Nah, singkat cerita mulai rame lah tuh di rumah karena kakaknya mulai nyari pertolongan gitu kan ke tetangganya gitu, ke siapa. Akhirnya terlihat tuh kondisi pamannya Erik yang udah seperti kesurupan macan gitu, mengeram gitu dengan tenaganya yang luar biasa gitu. Nah, singkat cerita pamannya Erik tuh bisa disembuhkan lah dari kesurupannya. Nah, selanjutnya berhubung karena mungkin Erik juga sudah mulai bertanya-tanya gitu, apa sih yang terjadi dengan pamannya sebenarnya. Dia mulai bertanya tuh kepada kakak laki-lakinya gitu kan. Ya mungkin kakak laki-lakinya pun ya sekedar sharing aja sih gitu kan, untuk biar Erik tahu gitu kan tentang keadaan yang sesungguhnya tentang pamannya gitu kan. Jadi dulu kata kakaknya si Erik, ketika di rumah sore-sore katanya kakaknya sedang main-main gitar iseng di ruang tengah, tiba-tiba pamannya Iwan ini datang ke rumahnya dan bilang katanya, kakaknya si Erik ini sebut aja namanya Tono gitu, Ton, tahu nggak gue sekarang udah punya guru spiritual yang hebat katanya. Terus kan si Tono bingung, ini ngapain sih paman tiba-tiba datang gitu, ngomong-ngomongin guru spiritual katanya. Tiba-tiba yang seumur hidup dia kenal pamannya seperti apa tuh nggak pernah berurusan dengan hal gaib gitu. Ini kok tiba-tiba datang mempromosikan hal-hal yang nggak masuk akal gitu kan untuk Tono gitu kan. Emang kenapa katanya? Tono nanya lagi ke paman Iwan ini. Dia bilang, guru spiritualnya ini tuh sangat bisa diandalkan kalau kamu mau dilancarkan karirnya katanya, terus mau digampangkan semua segala urusannya gitu. Cuman saat itu Tono juga nggak menganggap itu suatu yang gimana gitu, karena ya cuman obrolan biasa aja gitu, nggak ada maksud apa-apa gitu. Namun Tono ini juga cerita ke Erik katanya, tapi di sisi lain pamannya juga sempat curhat ke ayahnya si Erik bahwa sama istrinya itu sempat diajak untuk mendatangi guru spiritual, katanya mau diobatin. Cuman yang pamannya bingung tuh, ini tuh mau diobatin kenapa katanya, soalnya yang pamannya rasa siapa yang sakit, apa yang perlu diobatin katanya gitu. Cuman sepulangnya dari guru spiritual itu katanya, dia tuh dikasih satu bungkusan kresek hitam dan harus disimpan di lemari pamannya katanya. Dan pamannya pun kan nanya ke guru spiritual itu, ini tuh apa katanya. Ya nggak usah dibuka katanya. Kata guru spiritualnya malah bilang gitu, pokoknya ini kalau dibuka kamu mati katanya. Kan pamannya Erik juga makin bertanya-tanya, emang apa hubungannya saya datang ke guru spiritual sama istri diajak untuk berobat, tapi ngobatin apa, tiba-tiba pas balik dikasih bungkusan yang kalau bungkusannya itu dibuka dia bakal meninggal gitu kan. Semakin aneh juga gitu kan. Nah cuman perihal ini tuh nggak diceritain ke yang lain gitu, karena mungkin pamannya saat itu berpikiran ya buat apa juga gitu kan. Nah singkat cerita, sudah kakaknya bercerita seperti itu kepada Erik, ya Erik tuh diam dengan semua pikiran yang berkecamuk kan di kepalanya. Ini emang ada apa sih dengan paman gua gitu, kok sampai tragis gini gitu kan. Nah keesokan harinya tiba-tiba ada keanehan lagi nih sama pamannya katanya. Si pamannya itu nggak pernah berhenti untuk jalan mengelilingi rumah katanya. Itu tuh dari pagi sampai subuh tuh pamannya selalu begitu gitu, hampir setiap hari. Pokoknya dari ruang tamu jalan-jalan mengelilingi ruang tengah ke dapur, balik lagi gitu. Bahkan ketika Erik tinggal tidur pun si pamannya Erik lihat tuh masih melakukan hal itu gitu kan. Erik mulai aneh, jangan-jangan paman saya kejiwaannya mulai terganggu gitu kan. Nah cuman yang sering diobrolin sama pamannya itu sering nanya ke si Erik gini, Rik, Rina mana katanya. Saya sebut aja Rina gitu, istrinya pamannya Erik ini gitu kan. Nggak tahu, Erik bilang gitu kan, iya Rina kemana ya, aku khawatir Rina nggak ada gitu mulu yang ditanyakannya.
Rina kemana. Hampir ke setiap orang yang ditemuin oleh pamannya Iwan ini, pamannya Erik ini yang bernama Iwan, pasti menanyakan, Rina kemana ya, gitu mulu gitu kan. Sampai keluarga pun aneh gitu, ini kenapa sih si Iwan sampai kayak gini gitu kan. Bahkan nyokapnya Erik pun ngerasa kasihan di sisi lain, tapi di sisi lain ngerasa ngeri juga, kok pamannya sampai sebegitunya gitu, sampai jadi gini gitu kelakuannya, emang ada apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, singkat cerita beberapa hari itu kejadiannya seperti itu aja terus gitu kan. Yang dilakukan pamannya tuh ya itu gitu, keliling-keliling di rumah, bahkan nggak mandi gitu, hampir setiap hari keliling di rumah, dari ruang tamu ke dapur, dan gitu aja dari pagi ketemu pagi lagi gitu kan. Sampai keluarga tuh sempet berpikiran, apakah paman Iwan ini nggak capek gitu setiap harinya gitu. Nah, akhirnya ayahnya Erik ini tuh mulai berinisiatif lah untuk mencari pengobatan mungkin yang seperti ini, ada gangguan di luar nalar gitu, berobat ke orang yang ngerti lah untuk urusan yang begini gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu papanya Erik tuh punya kenalan salah satu ustadz yang cukup mengerti lah untuk hal ini. Akhirnya si ustadz itu ngasih sebuah bantal untuk pamannya Erik, katanya ini pokoknya kalau bisa ini kasih ke si Pak Iwan itu gitu, terus kalau bisa suruh tidur pakai bantal itu. Dan anehnya ketika bantal itu dikasih ke pamannya Iwan, dan bener Pak Iwan itu seperti mengantuk dan tidur gitu. Dan pokoknya hampir setiap malam itu Pak Iwan baru bisa tidur nyenyak setelah menggunakan bantal itu. Nah, permasalahan selanjutnya tuh tidak sampai di situ. Mamanya Erik hampir setiap malam dia terbangun karena bermimpi buruk. Dia itu seperti bermimpi, katanya seperti ada tangan yang mau meraih mukanya, mau nyakar mukanya, dengan kondisi tangan yang berkuku tajam, berkulit hitam legam dan berbulu gitu. Pokoknya mimpinya tuh seperti mau mencengkram aja mukanya gitu. Itu hampir setiap hari katanya, hampir 3 hari apa 6 hari katanya kalau dari kata Erik. Mamanya selalu bermimpi seperti itu gitu kan. Dan mamanya itu cerita lagi ke papanya Erik, dan papanya Erik pun ngerasa gak nyaman gitu kan dengan kondisi seperti itu, takutnya gitu ada sesuatu juga nih yang mengincar ke mamanya Erik gitu. Mengingat dulu papanya Erik tuh punya posisi penting lah di pemerintahan di salah satu kota gitu kan. Nah, akhirnya papanya Erik ini konsultasi lagi nih ke ustadz yang tadi dikenal itu gitu kan. Akhirnya ustadznya itu datang ke rumah tuh, katanya biar ngebersihin aja gitu, biar takutnya gitu ada orang yang iri atau apa gitu yang mengirimkan guna-guna dan sebagainya. Nah, singkat cerita ustadznya itu datang ke rumahnya Erik, namun ketika berdoa tuh kayak tidak terjadi apa-apa aja gitu ya lah, selayaknya orang berdoa biasa gitu di rumah mengaji gitu kan. Namun ketika mau pulang si ustadz ini tiba-tiba pingsan di depan pintu rumahnya. Nah, konon ceritanya katanya si ustadz ini tuh ngerasa kayak ada yang nyerang katanya, kok tiba-tiba ada yang nimpuk di kepalanya dan badannya tuh langsung sekujur tubuhnya itu panas gitu kan. Lalu si ustadz ini dibawa ke dalam rumah, dibopong oleh semua dan diistirahatkan di kamarnya Erik gitu kan. Nah, singkat cerita si ustadznya itu lalu dijemput oleh keluarganya karena khawatir mungkin ya kondisinya saat itu, dan dibawa pulang gitu kembali ke rumahnya. Nah, singkat cerita si ustadznya itu pun tidak menyerah gitu untuk mengobati paman Iwan ini gitu kan. Nah, lalu ya udah deh, daripada berlarut-larut, rumah katanya udah aman nih, udah dipagarin, udah nggak ada hal-hal yang bisa ngeganggu lagi di rumah. Lebih baik si pamannya Erik ini, Pak Iwan ini, bawa ke sini aja katanya, kata si ustadz tuh, biar kita obatin di sini gitu. Dan tahu apa yang terjadi? Setiap pamannya Erik dibawa ke masjidnya Pak Ustadz ini, pamannya tuh sembuh dan normal, ngobrol biasa seperti layaknya orang normal gitu. Bahkan pemikirannya tentang politik, tentang ekonomi itu lancar aja gitu, nggak seperti nggak ada bekasnya gitu yang terjadi dengan pamannya di rumah gitu kan. Nah, karena momennya pamannya lagi dalam kesadaran penuh, nah dari situ tuh
pamannya cerita banyak nih sama ustadznya gitu kan. Nah salah satunya itu yang tadi diceritain sama si Tono itu gitu. Dia sempat diajak sama istrinya untuk ke orang pintar, katanya untuk berobat, tapi ngobatin apa gitu. Saya tuh tidak sakit katanya. Ini tuh mau ngobatin apa katanya. Kenapa saya harus dibawa ke orang pintar katanya. Dia yang mempertanyakan semua itu gitu kan sama istrinya tuh. Bahkan ketika dia nanya pun istrinya tuh seperti tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan gitu kan tentang kondisi yang dialami oleh pamannya itu. Nah sesudah diobatin dari Pak Ustadz itu, ketika pulang ke rumah, tahu apa yang terjadi? Pamannya Erik ini, Pak Iwan ini kambuh lagi kejiwaannya, seperti terganggu lagi gitu kan. Dia mulai keliling-keliling rumah dari depan sampai ke dapur gitu, bahkan kembali lagi seperti sebelumnya gitu, menanyakan sampai ke setiap orang, istri saya Rina mana ya gitu kan. Nah keluarga pun kan makin khawatir. Akhirnya mereka tuh saudara-saudaranya Erik yang lain tuh akhirnya bermusyawarah gimana caranya ya buat nyembuhin pamannya lah gitu kan. Kali aja ada ide atau apa gitu biar bisa ditangani secepatnya gitu, biar tidak berlarut-larut gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan, betul juga istrinya kemana gitu kan, si Ibu Rina ini gitu kan. Nah akhirnya ternyata si ibunya ini, Ibu Rina ini pulang lagi ke rumah orang tuanya gitu kan. Setelah diselidiki, akhirnya dari pihak keluarganya Erik tuh pada datang tuh ke rumahnya Ibu Rina ini gitu. Ya mungkin di sisi lain mungkin siapa tahu dengan kehadirannya istrinya itu bisa mengobatin pamannya yang dalam kondisi seperti itu gitu kan. Namun ya seperti yang bisa ditebak, entah kenapa si Ibu Rina ini juga tidak mau pulang ke rumah, dan bahkan dia tuh sampai ngejutekin semua keluarganya Erik yang di sana gitu. Padahal yang bikin kaget keluarganya ini kayak bukan kelakuan seperti dulu gitu. Apakah kelakuan si Ibu Rina ini selama ini palsu gitu di depan keluarganya yang lain? Pokoknya sangat menunjukkan kebencian aja dengan keluarganya yang lain gitu kan. Nah singkat cerita sampai keluarganya Erik sampai mohon-mohon biarnya Ibu Rina ini kembali ke rumahnya Pak Iwan ini gitu kan. Nah lalu akhirnya setelah dibujuk rame dan dari pihak keluarga Ibu Rina pun ngerasa nggak enak gitu kan, apalagi sampai terjadi hal seperti ini, akhirnya dibujuk nih si Ibu Rina agar mau nih pulang ke rumah pamannya Erik ini gitu kan. Nah, maulah Ibu Rina datang. Nah dari situ pamannya Erik tuh seneng banget gitu, girang, bahkan girangnya tuh kayak anak kecil yang dikasih sesuatu gitu, salah tingkah, terus ya girang lah gimana gitu, anak kecil yang punya mainan baru atau dibeliin barang impiannya gitu kan. Nah akhirnya mereka pulang kembali ke rumah gitu kan, ke rumahnya Pak Iwan ini gitu. Ya keluarga tuh nganggap ya udahlah gitu, alhamdulillah mungkin dengan cara seperti ini mungkin pamannya Erik ini bisa sembuh gitu kan. Tapi ada keanehan lagi yang terjadi. Besok harinya Ibu Rina itu sudah tidak ada di rumahnya Pak Erik itu. Pak Iwan itu, pamannya Erik. Tapi di sisi lain ada hal aneh juga. Kenapa wajahnya Pak Iwan itu lebam-lebam katanya, seperti kayak abis dipukulin gitu kan. Keluarga pun jadi bertanya-tanya, ini ada apa sih gitu kan. Tapi ya gimana mau dapat kejelasan gitu, karena Ibu Rina tidak ada, Pak Iwan ini udah kembali ke rumahnya Erik ini dengan kondisi lebam dan kejiwaannya pun terganggu lagi gitu kan. Ya ditanya juga nggak jelas gitu, ini kenapa gitu. Iwan sampai badannya, mukanya sampai lebam-lebam seperti itu gitu kan. Mana badannya bau lagi karena mungkin nggak pernah mandi gitu kan. Nah singkat cerita karena tidak mendapatkan kejelasan dari Pak Iwan kenapa gitu badannya sampai lebam atau gimana gitu kan. Nah itu singkat cerita keluarganya Erik pun datang lagi nih ke keluarganya Ibu Rina, dan Bu Rina itu nggak ada di rumahnya gitu, entah dia kabur kemana gitu kan. Nah lalu akhirnya keluarga Erik ini pulang ke rumah dengan tangan kosong gitu, tidak mendapatkan informasi, tidak mendapatkan Ibu Rina gitu, bahkan harus menghadapin pamannya yang dengan kondisi seperti itu. Nah singkat cerita
ya keluarganya kembali lagi bingung gitu kan. Dengan kondisi pamannya yang seperti itu, dia di rumah tetap bolak-balik nih dari ruang tamu ke dapur gitu terus. Nah akhirnya Erik inisiatif nih ngikutin kakaknya nih, Tono ini, untuk ngobatin pamannya ke Pak Ustadz lagi datang. Dan herannya ya seperti itu lagi, ketika datang ke masjidnya Pak Ustadz itu, si pamannya sembuh normal, bahkan bercandanya itu udah mulai bercanda yang mikir gitu, udah selayaknya orang normal biasa gitu kan. Namun dari situ Pak Ustadz itu ngasih pamannya Erik ini, Pak Iwan ini, untuk memakan buah pisang. Nah si Pak Iwan ini dibekalin satu sikat pisang emas gitu kan, yang kecil gitu. Pokoknya Pak Iwan harus makan pisang ini katanya setiap hari katanya. Di situ Pak Iwan iya aja katanya. Dan karena mungkin saat itu pun Pak Iwan berpikiran, kenapa harus makan pisang, toh gue juga nggak apa-apa gitu kan. Ya mungkin karena udah kembali ke settingan awal mungkin ya itu Pak Iwannya gitu. Namun yang terjadi gitu lagi, ketika Pak Iwan dibawa ke rumah, Pak Iwan kembali lagi kambuh. Nah singkat cerita ya seperti itu kejadian keseharian tentang Pak Iwan gitu kan. Nah lalu beberapa hari dari situ Erik mulai bersekolah seperti biasa gitu kan, dari masa tenangnya. Nah ketika Erik bersekolah, tiba-tiba ada teman sekolahnya Erik yang nyariin Erik di kelas katanya. Rik katanya, ada apa? Lu harus cepet pulang sekarang katanya. Kenapa? Itu paman lu meninggal katanya. Dari situ Erik langsung kaget. Lah katanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini kenapa lagi katanya. Ya Erik dengan kondisi panik, kalut mungkin kan saat itu, diantar temannya Erik untuk pulang ke rumah. Dan bener aja gitu, di rumahnya Erik udah ramai orang-orang beserta tetangga dan kerabat gitu, ngelihat pamannya yang sudah meninggal dunia gitu kan. Nah saat itu Erik dan keluarga lainnya pun kan merasa terpukul gitu, apalagi di akhir hayatnya pamannya dalam kondisi yang tidak baik gitu kan. Nah singkat cerita Erik ikut memulasara nih pamannya gitu. Nah ketika Erik memulasara pamannya, lagi-lagi di tubuh pamannya itu Erik ngelihat banyak lebam-lebam di badannya gitu kan. Nah ketika Pak Ustadz kemudian ketika pamannya meninggal itu pun keluarganya mengabari gitu Pak Ustadz untuk datang gitu, siapa tahu bisa menjelaskan hal ini gitu. Namun dari Pak Ustadz, daripada berlarut-larut lebih baik divisum aja katanya, kalau luka-luka seperti ini takutnya ada penganiayaan atau apa gitu kan. Nah singkat cerita dari pihak keluarga tuh ya udah dah nggak usah, kasihan katanya sama jasadnya Pak Iwan ini, biar keluarga tenang aja gitu, udah mengikhlaskan gitu dengan kepergiannya Pak Iwan ini. Siapa tahu gitu Pak Iwan udah tenang, tidak merasa kesakitan lagi gitu kan. Ya mungkin ini yang terbaik yang digariskan Allah katanya, kalau dari pihak keluarganya berpikiran seperti itu. Nah alhamdulillah kejadian di rumah pun ya tidak terjadi apa-apa lagi gitu, normal gitu, seperti tidak mencekam lagi gitu. Namun dari situ Erik makin banyak pertanyaan, ini apa sih yang sebenarnya terjadi katanya di keluarganya gitu, terutama untuk pamannya sendiri sampai kehilangan nyawa gitu. Dan akhirnya mungkin namanya orang gitu kan, diberkahi rasa ingin tahu yang lebih gitu. Akhirnya Erik mengorek-ngorek kebenarannya ke ke kakaknya si Tono ini gitu kan, karena Tono udah dianggap lebih tua juga gitu kan. Jadi ya mungkin sedikitnya banyaklah informasi yang didapat tentang pamannya ini gitu kan. Akhirnya pamannya bercerita katanya, jadi dulu itu Ibu Rina ini sempat menggelapkan uang perusahaan sekitar 50 juta katanya. Yang teman-teman mungkin tahu kan nilai 50 juta sekitar periode tahun 2000-an itu berapa gitu. Mengingat saat itu aja dolar aja masih di bawah 10.000 kalau nggak salah gitu kan. Nah kan nilainya berarti cukup besar gitu kan. Nah karena dari itu si pihak perusahaan yang uangnya digelapkan oleh Ibu Rina itu mereka menuntut Ibu Rina untuk membalikan uangnya itu ke kantor gitu. Kalau tidak ini akan diambil ke jalur hukum katanya gitu kasus awalnya itu. Lalu kalau dari pihak keluarganya Erik sendiri menilai
kayaknya mohon maaf dengan keterbatasan yang dimiliki keluarganya Ibu Rina kayaknya bakalan susah gitu untuk memenuhi dana yang digunakan Ibu Rina ini katanya. Akhirnya keluarganya Erik itu sepakat untuk patungan nih, saudara-saudaranya, paman-paman Wak dan tantenya Erik ini untuk untuk bayarin hutang-hutangnya Ibu Rina ini ke kantor agar tidak dipenjara gitu, agar tidak diproses ke jalur hukum katanya. Nah, akhirnya kasus itu udah selesai, uangnya udah dibalikin dengan bantuan keluarga. Namun yang anehnya kenapa kok Ibu Rina kok menjadi sejahat itu gitu sama pamannya, bukannya malah berterima kasih kepada keluarganya Erik, malah berbuat seperti itu gitu, malah bawa pamannya ini gitu ke orang pintar gitu kan. Lalu dari situ katanya dapat kabar juga bahwa selama ini uang yang digunakannya Ibu Rina ini adalah uang yang digunakan untuk Ibu Rina berselingkuh dengan teman laki-lakinya. Entah benar atau tidak info itu, walau alam, cuman yang terjadi seperti itu katanya. Bahkan ketika waktu itu pamannya Erik sempat pulang ke rumah dengan Ibu Rina yang saya ceritakan sebelumnya, yang keluarga apa mohon itu katanya, tetangga itu sempat melihat katanya ada motor parkir di depan rumahnya Pak Iwan, ada laki-laki 2 orang masuk ke rumah katanya, entah iya atau enggak. Nah, keluarga pun berasumsi jangan-jangan itu selingkuhannya Ibu Rina yang mukulin pamannya Erik ini, Pak Iwan, sampai babak belur seperti itu katanya, mungkin gitu kan. Nah, singkat cerita, Erik itu seperti memuncak tuh kemarahannya mendengar ya dia pun bagaimanapun ya paman gua sendiri kok sampai dianiaya sebegitunya gitu kan. Ya ngerasa ada sisi lain dia nggak terima gitu, tapi ya gimana lagi, pamannya udah berpulang gitu kan. Dia kaget juga gitu dan mendidih gitu darahnya mendengar cerita dari kakaknya Tono ini gitu kan. Nah, lalu kalau dari versinya Pak Ustadz katanya bisa jadi ini tuh cara yang dipakai istrinya Pak Iwan ini untuk memisahkan dari Pak Iwan gitu, karena dia udah terlanjur sangat mencintai selingkuhannya itu mungkin kan. Di sisi lain dia juga bingung gitu gimana caranya melepaskan diri dari Pak Iwan gitu kan. Padahal kalau dari pihak keluarga ya pengennya kalau udah nggak suka atau nggak pengen ya cerita aja, mungkin keluarga bisa mengusahakan gitu jalur lain daripada nyawanya Pak Iwan ini harus melayang gitu kan ya. Tapi namanya manusia mungkin digelapkan matanya, akhirnya lebih memilih cara seperti itu gitu kan. Nah, singkat cerita ya Erik juga udah mulai bisa menerima gitu tentang kondisi pamannya gitu yang sudah tiada. Nah, bulan-bulan berlalu, Erik kan masih berhubungan baik nih dengan dengan sepupunya gitu, anak dari Pak Iwan ini, Pak Iwan sama Ibu Rina ini gitu kan. Akhirnya mereka bertemu, biasa ngobrol kabarnya dan gimana gitu kan. Tapi ketika Erik nanyain kabar ibunya ke anaknya cuman nggak tahu, jawabnya gitu mulu gitu. Bro, mak lu di mana sekarang? Nggak tahu, jawabannya gitu mulu kan. Di sisi lain Erik merasa jengkel dan merasa nggak enak gitu kan. Kok jawabannya ketus amat sih, nggak tahu. Mungkin anaknya pun udah mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi di keluarganya gitu kan. Nah, singkat cerita, Erik juga di sisi lain jiwa detektifnya mulai muncul nih gitu kan. Ya udah deh, lu mau balik nggak? Kalau mau balik ntar gue anterin ya, dia bilang gitu ke sepupunya itu gitu kan, ke anaknya Pak Iwan ini. Lalu anaknya minta antar ke Erik dan tahu apa yang terjadi. Mamanya itu seperti tidak mau menemui Erik gitu dan menutup rapat, bahkan kayak udah callingan gitu antara sepupunya sama emaknya tuh. Dia tuh turun, nggak masuk ke rumahnya tapi minta diturunin di jalan gitu. Ya udah biarin jalan katanya, dari sini udah deket kok, ada urusan atau apa. Ya udahlah, Erik pun nggak mau memperpanjang gitu, dan yang namanya saudara nggak mau jadi jelek juga karena hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. Yang pokoknya pamannya udah tenang, ya udahlah gitu kan, dalam pemikirannya Erik waktu itu seperti itu gitu kan. Nah, singkat cerita, sudah beberapa bulan berlalu, tiba-tiba Erik tuh mendengar kabar katanya Ibu Rina sedang sakit katanya. Dan pihak keluarganya pun seperti menanggapin ya biasa aja gitu ya, mungkin karena masih sakit hati gitu tentang
apa yang terjadi dengan pamannya gitu ini tuh entah betul atau enggak, tapi itu yang terjadi gitu kan. Kalau meruntut cerita dari saksi mata dan dari keterangan pamannya, ya dia diperlakukan seperti itu gitu sama istrinya. Lalu Erik tuh seperti penasaran gitu, emang sakit apa sih dengan Ibu Rina ini gitu kan. Singkat cerita, Erik sembunyi-sembunyi itu ngelewat-lewat ke daerah rumahnya Ibu Rina gitu, pengen tahu gitu tentang kondisi Ibu Rina, emang bener atau sakit atau cuman drama aja gitu biar mau dibaik-baikin oleh keluarganya Erik. Dan alangkah kagetnya Erik ketika dia melihat pemandangan yang tidak biasa katanya. Saat itu dia pakai helm full face, dia ngelewat dengan pelan, dia papasan dengan Ibu Rina yang sedang berjemur di teras rumahnya gitu. Cuman yang bikin Erik kaget, Ibu Rina itu perawakannya sebetulnya gemuk, besar katanya. Tapi yang ketika Erik lihat saat itu, Ibu Rina itu kering, kurus, persis seperti nenek-nenek dengan rambut yang jarang-jarang seperti rontok katanya. Dia kaget melihat kondisi seperti itu, apakah itu Ibu Rina atau bukan katanya. Dia shock juga gitu ngelihat pemandangan seperti itu. Nah akhirnya dia pulang ke rumah, dia bicarakan tentang apa yang dia alamin itu kepada kakaknya Tono ini gitu kan. Dan si Tono pun sama penasaran gitu kan. Akhirnya mereka sama juga mengendap-endap gitu kan, ngelewat naik motor, ngelihat, membututi lah gitu, pengen kepo tentang kondisi Ibu Rina. Dan betul katanya, pandangan yang dilihat kakaknya Tono maupun Erik sama-sama melihat kondisi Ibu Rina yang seperti itu. Nah akhirnya dari setelah ngelihat pemandangan itu, Tono sama Erik ini inisiatif nih datang ke rumahnya Pak Ustadz dan menceritakan gitu, Pak saya melihat kejadian seperti ini nih katanya. Kalau dari Pak Ustadz sih ya itu mah udah jalannya seperti itu, ya udah lah, itu mungkin itu balasan dari Tuhan katanya, balasan dari Allah di dunia seperti itu untuk Ibu Rina. Tapi kita sebagai manusia itu tidak berhak menghakimi, karena itu mah di luar kuasa kita, itu mah urusan Ibu Rina sama Allah katanya gitu. Kalau dari sisi Ustadz, yang penting kalian jangan punya perilaku seperti Ibu Rina katanya, itu tuh emang pilihan hidup katanya. Allah tuh ngasih semua, mau orang beriman kepada Allah dia nggak berugi katanya, mau dia nggak beriman, mau dia jadi bajingan, mau dia jadi penjahat, nggak rugi. Itu mah tinggal kalian aja memilih jalannya, semua juga dikasih sama Allah di dunia, tinggal kalian mau seperti apa katanya gitu. Kalau dari jawaban Pak Ustadz. Setelah beberapa tahun berlalu, Erik pun seperti kehilangan kabar dari Ibu Rina maupun sepupunya itu. Beberapa kali lebaran pun udah nggak pernah ketemu lagi. Ya mungkin Erik berharap ya mudah-mudahan Ibu Rina dikasih hidayah gitu untuk segera bertobat. Erik juga udah bisa memaafkan. Kalaupun toh sampai bertemu lagi dengan Ibu Rina, Erik pun sudah tidak memendam dendam ataupun kemarahan, ya sudah menerima lah gitu. Cuman dia yang berharap untuk yang terbaik aja buat semua gitu kan. Ya mudah-mudahan kalaupun sampai bertemu lagi dengan Ibu Rina, Erik juga tidak akan memperlakukan dia sebagai musuh atau sebagai apa, bakal diperlakukan seperti keluarga begitu sih kalau dari versinya si Erik. Namun beda cerita gitu dengan ayah atau ibunya gitu, karena merasa masih sakit hati mungkin melihat orang yang disayangi diperlakukan seperti itu gitu kan. Ya tapi bagusnya Erik itu bisa berdamailah dengan dirinya sendiri. Akhirnya setelah beberapa tahun ini, Erik mulai menanyakan kepada ayahnya kenapa tidak bisa memaafkan adik iparnya itu gitu kan. Dan si ayahnya itu berkata bahwa malam terakhir sebelum pamannya meninggal katanya, pamannya itu kan dikasih pisang nih oleh Pak Ustadz untuk obatnya katanya. Yang anehnya si pisangnya itu nggak bisa dimakan katanya, nggak masuk mulutnya pamannya Erik ini gitu. Yang ada malah hanya diremes dan diusap-usap ke mulutnya gitu. Nah sesudah ngelihat momen seperti itu, tiba-tiba pamannya Erik itu duduk, namun posisi lututnya itu nempel ke dadanya katanya, seperti menahan sakit yang sangat amat sakit gitu kan. Lalu ketika nahan rasa sakit itu, tiba-tiba pamannya itu muntah darah, sama disertain ada gumpalan sebesar kepalan tangan darah yang sudah beku gitu. Bentuknya itu seperti marus gitu, darah yang dibekukan gitu. Nah, seperti itu katanya, kental.
Dan melihat kejadian itu ayahnya Erik panik dong gitu, ini apa yang terjadi gitu kan, apalagi tengah malam gitu dengan kondisi seperti itu gitu. Terus dia juga melihat bagaimana sakitnya saat itu paman Erik ini, ya cukup kesakitan yang sangat katanya, yang nggak bisa dibayangkan oleh semua orang katanya. Bahkan untuk nahan sakitnya itu sampai bunyi katanya, giginya gemeretak gitu karena saking sakitnya gitu. Nah, namun setelah momen itu katanya tiba-tiba pamannya itu seperti lemas dan tidur gitu. Nah, ayahnya Erik membersihkan semua itu gitu kan. Nah, lalu si Erik ini kembali lagi nih ke Pak Ustadz untuk menceritakan bahwa ayahnya menceritakan kejadian momen dimana pamannya sebelum meninggal gitu. Nah, kata si Pak Ustadz itu katanya, nih kalau si darahnya itu dibelah katanya, si gumpalan darahnya itu yang tadi katanya, kalian itu bakal menemukan benda-benda yang nggak masuk akal katanya, kayak jarum, silet dan sebagainya katanya di dalam itu gitu kan. Cuman yang pasti momen saat itu semua juga nggak ada yang berpikiran ke sana ya, yang ada hanya karena panik aja dalam situasi yang seperti itu katanya. Ya mungkin alasan yang cukup masuk akal gitu kan, mengingat yang namanya kakak sama adik rasa sayangnya seperti apa gitu. Tiba-tiba adiknya harus direnggut atau akhir hidupnya itu dengan cara seperti itu gitu. Oke, tamat dari kisah Erik tentang pamannya yang disantet oleh istrinya sendiri. Baik, untuk teman-teman yang punya kisah seru, kisah mistis, kisah menyenangkan, kisah horor, jangan dipendam mulu, silahkan dibagi ke obor13.official@gmail.com. Siapa tahu dari kisah teman-teman ada hal menarik atau ada hal positif yang bisa kita bagi ke teman-teman biar bisa dipetik hikmah atau hal positif dari kisah-kisah yang teman alami. Itu saja dari saya untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.